Saudara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong menggandeng Gereja Baptis Anugrah membekali anggota Persekutuan Wanita Gereja Sidang GBAI Bukit Sion Worotmana, Kelurahan Klademak, mendampingi perempuan korban kekerasan di sekitar rumah tinggalnya. Alasannya karena kelompok-kelompok strategis seperti Persekutuan Wanita Gereja bisa diandalkan untuk membantu pemerintah meningkatkan kesadaran perempuan menegakkan hak asasinya di tengah keluarga sebagaimana dilaporkan dalam Daerah Membangun berikut ini. Ibu-ibu itu memiliki ahli tertentu. Dia ahli pengamat, dia lihat sesuatu dan cepat langsung dia bertindak. Ibar harus punya peran untuk melihat yang ada keluarga, anak-anak tidak sekarang itu perceraian dan ganti lepas ganti karena tidak orang Kristen ini lemah sekali. Lalu selalu dan ini pemerintah sebenarnya tidak. Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong membekali anggota Persekutuan Wanita Gereja Baptis Anugrah Indonesia Bukit Sion Worotmana Klademak karena untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan membutuhkan peran berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan seperti Persekutuan Wanita Gereja. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong, Sefnat Sangkek SEMM, saat membuka kegiatan pembekalan pendamping perempuan korban kekerasan di Gereja Baptis Anugrah Indonesia, Jemaat Bukit Sion Worotmana, Jumat pagi, menyebut peran perempuan di seluruh sektor kehidupan sangat dibutuhkan, sehingga perlu dilindungi hak asasinya. Karena penanganan kekerasan terhadap perempuan belum banyak dipahami, sehingga dinas yang dipimpinnya berupaya memperankan anggota Persekutuan Wanita Gereja Baptis Anugrah Bukit Sion Worotmana Klademak mendampingi perempuan korban kekerasan di sekitarnya, karena kebanyakan pelaku kekerasan tinggal di satu rumah dan satu lingkungan. Mengapa ahli pengamat? Karena dia lihat sesuatu di rumah, di keluarga. Oh, bapak ini pakai baju ini, 1 bulan pakai satu ini terus bagaimana? Dia ke pasar, dia beli pakaian, apa? Pakai. Dia lihat anak-anak kecil dengan pakaian, celana tak sobek, atau bapak punya sepatu terlepas, dia punya landasan terlepas, dia pergi. Kan mama kan tahu bapak punya ukuran sepatu tuh, pergi datang. Pak ini, Pak sepatu ini. Mengapa? Tadi saya sampaikan bahwa ibu-ibu itu memiliki ahli tertentu. Dia ahli pengamat, dia lihat sesuatu dan cepat langsung dia bertindak. Dia pernah, bapak pernah jalan saja enak-enak, tidak ada. Tapi kalau ibu-ibu itu berpikir hari ini makan apa, anak-anak besok pakai apa ke sekolah, bapak-bapak ini tidak pernah berpikir di situ. Pergi pertemuan di kepala distrik, kepala kampung punya kantor kah, itu bawa keladi yang mau simpan itu dia bawa. Maksudnya dia bawa, jangan sampai nanti anak-anak bawa pergi bakar, baru sebentar makan apa. Kan dia wawasan berpikir dia sudah jauh, sudah terpaksa dia ambil keladi itu, dia isi di noken, baru dia bawa lagi pergi. Ikut apa yang kepala kampung bicarakan, dia ikut lagi pergi. Berarti itu bapak tidak pernah pikir dia begitu. Bakar keladi sudah masak, sebenarnya sudah masak untuk kita konsumsi, tapi belum pintar. Sudah masak tapi itu masih taruh lagi di pinggir abu itu saja, kasih masuk lagi. Padahal sudah masak. Dia bilang kalau sudah dia kasih bersihkan, taruh pasti anak-anak kamu satu-satu makan habis baru. Dan sudah makan apa? Bukan kasih hikmat. Dia sudah masak, dia taruh lagi di pinggir lah, di sorong ke sana, sorong kemari.
itu kelebihan perempuan. Ia ikut menefah bahuri hamun lapor polisi loh. Pertimbangkan baik, lapor sama pemerintah jadi pak maka dinas pemberdayaan perempuan ya. Kalau benar pak pemota polisi itu alur-alur itu yang sebentar kita bicara. Kita berdiri. Kegiatan sosialisasi peningkatan sumber daya manusia bagi perempuan korban kekerasan pada hari ini Jumat tanggal 10 September tahun 2021 yang akan berlangsung pada hari ini dan akan berakhir pada besok hari. Saya atas nama pemerintah Kota Sorong, lebih khusus sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong, saya buka kegiatan ini dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketua Badan Pengurus Pusat Gereja Baptis Anugerah Indonesia Papua Barat, Batam, dan Bali, Pendeta J.A. Jarolo, mengapresiasi perhatian dinas melibatkan gereja karena akan semakin memperkuat tanggung jawab gereja mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Diharapkan sinergitas dan kolaborasi penanganan kekerasan terhadap perempuan terus diperluas di semua gereja dan masjid untuk menggerakkan mimbar pewartawan firman lebih banyak menyuarakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Ya, dari peran gereja itu memang ini ini karena kurang adanya fokus saja Pak. Dari sehingga kebanyakan khotbah saja tadi tidak bicara secara khusus ya, kekerasan karena kekerasan ini juga terjadi pada keluarga Kristen, tapi ini tidak bawa karena jarang karena hanya khotbah. Nah, mungkin kesempatan ini dan dinas pemberdayaan ini memberikan motivasi mengingatkan kami gereja dari pihak gereja supaya memperhatikan hal ini untuk dalam khotbah, sehingga dalam 1 tahun itu mungkin diselipkan dari antara khotbah mungkin berbicara tentang kekerasan rumah tangga, kekerasan orang tua terhadap anak, kekerasan orang tua terhadap remaja dan lain seperti itu. Lalu yang kedua, peran gereja juga untuk ini yang terjadi di dalam keluarga, tetapi terhadap generasi muda seperti anak-anak di Papua ini masih kecil dan tidak keluarga ini pendeta tidak mengajarkan gereja mengarahkan mereka supaya dalam perkawinan itu yang kawin dalam usia dini, karena rata-rata di Papua ini usia belasan tahun itu sudah menikah, sudah terjadi kekerasan dan suami. Ini merupakan salah satu bentuk itu Pak ya? Salah satu itu karena kurangnya peran gereja ini, hanya otomatis tidak mendarat kepada pilihan untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk remaja dan bahkan untuk mencari pasangan. Itu betul. Dalam perjanjian lama itu menekan kalau menikah sebelum kawin atau tinggal sebelum dinikahkan di gereja itu tidak itu bertentangan dengan kita. Nah tadi dikatakan kepala dinas menjelaskan bahwa wanita itu hebat. Jadi ada peraturan undang-undang waktu buat itu dan bahkan lebih daripada itu yang lengkap bahwa Alkitab telah membuat undang-undang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Perjanjian lama itu ada 38 kata kunci. Di perjanjian baru ada 48 kata kunci menyangkut hal-hal yang seperti ini. Sehingga jadi intinya mimbar harus banyak menyuarakan. Ya, mimbar harus punya peran penting untuk melihat yang ada keluarga, anak-anak ini tidak karena sekarang itu perceraian dan ganti lepas ganti karena tidak peran gereja ini lemah sekali. Lalu selalu bilang ini pemerintah sebenarnya tidak. Ketua Panitia Pembekalan Tenaga Pendamping Perempuan Korban Kekerasan, Yurlinda Iji SE, dalam laporannya menyebutkan
Kegiatan pembekalan bertujuan menjabarkan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencegah kekerasan terhadap perempuan. Pertama, dasar pelaksanaan dasar hukum 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang keempat, tahun 2018 Deklarasi Marrakesh ditandatangani sebagai komitmen lembaga HAM seluruh dunia untuk mempromosikan perempuan, pembelahan, dan perlindungan. Tujuan dilaksanakan pelatihan ini adalah 1. Meningkatkan pengetahuan bagi pendamping korban kekerasan. Yang kedua, membuat perempuan mampu bekerja sama dalam mendukung terhadap dukungan terhadap korban kekerasan. Yang ketiga, implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat, merubah kualitas hidup perempuan dari kekerasan. Semoga kegiatan pembekalan untuk menjabarkan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggerakkan semua anak negeri bergerak bersama mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, dapat membantu menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang secara nasional meningkat akibat kebijakan membatasi mobilitas sosial di masa pandemi COVID-19. Akhirnya sampai jumpa lagi di lain peristiwa.